Oke, begini ceritanya. Sebuah keputusan dari tahun 2014 dituding jadi biang kerok kerugian besar di tahun 2020. Jauh banget ya jaraknya. Tapi apa benar ceritanya sesederhana itu? Yuk kita coba urai sama-sama sebuah garis waktu yang kalau kita lihat lebih teliti kayaknya disambungkan secara kurang pas atau bahkan mungkin nggak jujur. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba Anda bayangkan, apakah bisa seorang direktur yang udah pensiun tiba-tiba diminta tanggung jawab atas kerugian yang kejadiannya 6 tahun setelah dia selesai menjabat? Ini nih, inti persoalan yang mau kita kupas tuntas. Oke, untuk bisa paham duduk perkaranya, kita harus lihat dulu nih narasi yang selama ini dibangun. Cerita yang seolah-olah ya menarik benang merah lurus tanpa putus dari tahun 2014 langsung loncat ke tahun 2020. Jadi, narasi ini tuh kayak mau bilang, ini loh kejadian A di 2014 langsung menyebabkan kerugian B di 2020. Kelihatannya simpel kan? Tapi tunggu dulu, ada satu kepingan puzzle yang super penting yang sengaja atau tidak sengaja hilang dari cerita ini. Dan kepingan ini mengubah segalanya. Nah, kepingan puzzle yang hilang itu apa? Ternyata ada satu peristiwa kunci di tahun 2015. Sebuah peristiwa yang bisa dibilang merombak total peta permainan dan mengubah semua aturan yang ada. Coba deh kita lihat sama-sama garis waktunya. Di bulan November 2014, Pak Hari Karyuliarto purna tugas. Selesai. Lalu di bulan Maret 2015 muncul perjanjian baru, namanya SPA 2015. Dan yang paling penting, perjanjian ini dibuat dan diteken oleh manajemen yang baru setelah beliau nggak lagi menjabat. Ini jeda yang sangat jelas kan? Dan ini poin yang paling krusial. Perjanjian baru ini, SPA 2015 ini, disusun dari nol tanpa sepengetahuan, tanpa inisiasi, apalagi keterlibatan dari Pak Hari Karyuliarto. Logis aja sih, kan beliau udah pensiun. Jadi sama sekali nggak ada andil di sini. Mau bukti yang lebih kuat? Ada. Di dalam kontrak tahun 2015 itu ada satu klausul yang bunyinya sangat tegas. Klausul itu bilang kalau perjanjian ini superseding and replacing in their entirety. Artinya, menggantikan sepenuhnya semua perjanjian sebelumnya. Jadi, secara hukum, perjanjian-perjanjian dari tahun 2013 dan 2014 itu udah nggak ada lagi, udah hangus, udah nggak berlaku. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Karena SPA 2015 ini, jangan salah, ini bukan sekedar menggabungkan kontrak lama. Bukan, ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah penambahan beban dan tanggung jawab yang fundamental. Kalau kita jejerin nih kontrak lama sama kontrak baru, perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Mulai dari struktur hukumnya, volumenya, sampai ke intinya. Siapa yang pegang tanggung jawab? Beda. Lihat deh angkanya. Di perjanjian yang baru, total volumenya nambah sekitar 0,76 juta ton. Kelihatannya mungkin nggak seberapa. Eits, jangan salah, penambahan ini menciptakan sebuah kewajiban baru yang di kontrak-kontrak sebelumnya itu sama sekali nggak ada. Nah, penambahan volume tadi kalau diuangkan itu jadi beban finansial baru yang nilainya nggak main-main. Diperkirakan sekitar 300 juta dolar Amerika. Ini adalah resiko baru yang murni diambil dan diputuskan oleh manajemen yang baru di tahun 2015. Makanya ini tuh bukan matematika sederhana kayak 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak gitu. Karena ada beban baru yang ditambahkan, ini jadinya lebih mirip 2 tambah 2 sama dengan 5. Inilah bukti kuatnya bahwa SPA 2015 itu bukan sekedar penggabungan, tapi sebuah perjanjian yang benar-benar baru dengan beban finansial yang jauh berbeda. Dan ini semua bukan cuma soal logika bisnis atau hitung-hitungan di atas kertas ya. Argumen ini juga punya dasar yang sangat kuat dalam prinsip-prinsip hukum yang sudah diakui. Dalam dunia hukum, ada konsep yang namanya novasi atau pembaruan utang. Gampangnya gini, novasi itu terjadi ketika ada perjanjian baru yang dibuat dan perjanjian baru itu secara eksplisit menghapuskan perjanjian yang lama. Nah, begitu novasi terjadi, perjanjian lama beserta semua hak dan kewajibannya itu dianggap musnah, hilang, nggak ada lagi. Dan ini bukan teori doang loh, jurisprudensi Mahkamah Agung kita juga secara konsisten mendukung konsep ini. Banyak sekali putusan, salah satunya yang dari tahun 1975 ini, yang menegaskan kalau ada perjanjian baru dengan klausul pengganti yang jelas, maka perjanjian lama itu otomatis musnah demi hukum. Implikasinya apa? Jelas, SPA 2013 dan 2014 itu sudah nggak bisa lagi dijadikan dasar hukum apapun. Satu lagi prinsip hukum yang penting banget di sini. Dalam hukum perusahaan, tanggung jawab seorang direktur itu ya hanya sebatas pada apa yang dia lakukan dan putuskan selama dia menjabat. Titik.
nggak bisa ditarik-tarik ke masa depan, apalagi setelah dia nggak menjabat lagi. Jadi, kalau sekarang kita susun ulang semua kepingan puzzle ini, dari A sampai Z, narasi awal tadi yang mencoba menyambungkan 2014 ke 2020 dalam satu garis lurus, ya bisa dibilang runtuh total. Rantai sebab akibatnya itu sebenarnya sudah putus. Putusnya di mana? Tepat di saat SPA 2015 dibuat. Karena itu adalah kontrak yang baru, dengan risiko yang baru, dan ditandatangani oleh manajemen yang baru. Jadi kerugian yang terjadi itu sumbernya ya dari pelaksanaan SPA 2015 ini. Bukti paling nyatanya, coba cek semua dokumen pembayaran kargo yang ditransaksikan. Semuanya, tanpa kecuali, merujuk pada SPA 2015. Nggak ada satupun yang merujuk ke kontrak lama yang secara hukum sudah mati. Karena itu semua membebankan tanggung jawab atas kerugian dari kontrak tahun 2015 kepada pejabat yang sudah purna tugas di tahun 2014 itu. Ya jelas sebuah kekeliruan yang sangat fundamental. Dalam istilah hukum, ini namanya error in persona. Simpelnya, salah orang atau salah alamat. Dan ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang ya cukup menggelitik. Kalau kerugiannya memang timbul dari kontrak baru yang dibuat dan dijalankan oleh tim manajemen yang berikutnya, lalu pertanyaannya adalah, kemana seharusnya tanggung jawab itu sebenarnya diarahkan?